BMT itu didorong perkembangannya oleh yang namanya Pinbook, Pusat Inkubasi Bisnis yang dikembangkan oleh ITSMI sebagai badan usaha otonom. Nah, Pinbook ini sudah punya cabang di seluruh provinsi. Karena itu dengan tren yang menunjukkan perkembangan yang pesat itulah ITSMI akan mendorong BMT ini lewat program e-masjid. Jadi kita harapkan di setiap masjid nanti tumbuh BMT-BMT yang mampu melayani usaha-usaha produktif di sekitar masjid. Dari usaha produktif ini kita harapkan BMT juga bisa melayani kelompok-kelompok miskin, bisa melayani anak-anak untuk meningkatkan proses pembelajaran bisnis yang lebih efektif. Dengan demikian, upaya kita untuk memacu proses pemberdayaan umat lewat BMT bisa kita wujudkan dengan cara-cara yang lebih strategis dan dengan cara-cara yang lebih produktif. Itu yang digarap ITSMI sekarang ini. Ada sekitar 3.000-an BMT yang telah berbadan hukum koperasi dan mereka sudah membangun organisasi secara vertikal maupun horizontal yang bisa memperkuat kegiatan bisnisnya koperasi itu. Ada Inkopsa sebagai induknya, ada Pusat Koperasi Syariah, ada Primer BMT-BMT. Jadi di Deputi SDM telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan di berbagai tempat untuk menumbuhkan kelembagaan BMT dalam bentuk koperasi, juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi pengelolanya, baik itu manajernya, juru bukunya dan sebagainya, supaya kualitas pengelolaan kegiatan bisnis yang dikembangkan oleh BMT ini betul-betul produktif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kepentingan pemberdayaan umat, terutama bagi anggota-anggota BMT yang selama ini telah melakukan kegiatan bisnis dengan BMT. Karena itu BMT yang ada di Indonesia ini banyak yang telah berkembang menjadi koperasi skala besar, seperti halnya koperasi Bina Umat Sejahtera di Lasem, daerah Lembang sana, maupun di Sidogiri dan di berbagai tempat. Jadi dengan sistem pembinaan yang efektif antara kerjasama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, dengan Pinbook yang menjadi badan otonominya ITSMI, ini telah memberikan dampak yang nyata bagi pengembangan BMT di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumlah pengusaha kecil di Indonesia kurang lebih sekitar 40 juta orang. Apabila komunitas yang besar ini bisa diberdayakan, maka kemiskinan di Indonesia akan menjadi hilang atau paling tidak berkurang secara signifikan. Lembaga yang paling strategis untuk memberdayakan ekonomi rakyat tersebut adalah BMT, Baitul Mal wa Tamwil. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil yang dijalankan berdasarkan syariah. Kegiatan BMT mencakup dua hal, BMT dalam konteks Baitul Mal dan BMT dalam konteks Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Mal, kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, dari infak, sedekah. Sedangkan BMT sebagai Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam bentuk tabungan, dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan. Pemirsa, upaya kita mengembangkan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, adalah wujud nyata dari kepedulian kita kepada fakir miskin. Orang yang tidak mempedulikan kehidupan orang miskin disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukatsibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu?
mereka adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mempedulikan kehidupan orang miskin. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.